Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba analisa satu emiten yang hari Jumat terpantau mencoba untuk bangkit dari downtrendnya dan direksinya terpantau mulai masuk kembali mengakumulasi di sekitar harga resistennya. Bagaimana potensi saham ke depannya, apakah sudah menarik untuk kita coba entry? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa rubrikin ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang diupload setiap harinya. Di video ini saya coba analisa saham TPIA yang bisa kita lihat hari Jumat kemarin naik hampir 5% ke harga 8.100. Dan untuk saham-saham Barito Group rata-rata sudah naik tinggi. TPIA yang saat ini secara pergerakan sebenarnya masih bergerak downtrend. Bisa kita lihat cara tren saat ini masih berada di bawah garis EMA 50-150 dan bulan September memang mulai sideways dan mencoba untuk naik di atas 8.000 tapi belum berhasil terkonfirmasi break. Sempat beberapa kali bisa kita lihat turun mengetes kita harga 7.500, TPIA bisa bertahan. Dan menariknya hari Jumat sempat naik mengetes garis EMA 50-150 tapi memang ini belum berhasil terkonfirmasi break. Jadi walaupun naik 4%, candle tidak begitu oke pada perdagangan hari Jumat. Dan kalau pemberitaan bahwa direkturnya mulai masuk cicil saham pada saat harga naik. Dan bisa kita baca sekilas di sini. Salah satu direksi dari TPIA melakukan transaksi pembelian pada hari Selasa 7 Oktober. Dan bisa kita lihat membeli sekitar 1000 lot di harga 7.925. Dan masih di sekitar harga 8.000 ini untuk entry-nya. Dan cara teknikal, TPIA saya lihat selama belum terkonfirmasi break garis EMA 50-150, cara pergerakan masih akan sideways. Apalagi candle memang masih belum begitu oke. Nah, sekarang kita coba lihat untuk broker summary-nya. Bisa kita lihat di broker summary, pada kenaikan hari Jumat ini memang ada akumulasi walaupun akumulasinya tidak besar. Sedangkan asing terpantau masih terus keluar dari saham TPIA. Jadi untuk TPIA lebih oke apabila mau entry, saya itu tunggu TPIA berhasil break garis EMA 150 yang saat sekitar 8.400. Lebih oke secara teknikal apabila berhasil break baru akan terkonfirmasi TPIA akan mulai uptrend. Dengan target kenaikan apabila berhasil break itu saya lihat ada potensi ke 9.000. Tapi untuk saat ini memang TPIA saya lihat masih ada potensi untuk naik mengetes garis EMA 150 untuk minggu depan. Jadi apabila teman-teman saat ini ingin coba entry di sekitar harga 8.100, saya lebih oke coba tunggu di sekitar 8.000. Apabila nanti hari Senin TPIA mencoba naik atau konfirmasi break 8.000 bisa terkonfirmasi atau minimal bisa bertahan di atas 8.000, bisa coba spekulatif buy dengan target swing terdekat di 8.400 sampai 8.500. Ya tetap harus pertimbangkan jadikan garis EMA 140 sampai 8.500 untuk target swing. Apabila mencoba break ternyata gagal, tetap masih ada potensi untuk kembali melemah di bawah 8.000 menuju 7.500 kembali. Dan cara teknikal ini masih belum oke selama belum berhasil break garis EMA 50-150. Apalagi candle hari Jumat tidak begitu oke dan tidak ada akumulasi besar. Sekarang kita coba lihat saham brand. Saham brand bisa kita lihat secara teknikal ini lebih oke daripada saham TPIA. Saham brand bisa kita lihat di sebelumnya juga secara pergerakan berada di bawah garis EMA 50-150. Setelah terkonfirmasi break keluar garis EMA, secara tren brand baru oke. Dan bisa kita setelah break keluar garis EMA di sini, brand sampai saat ini masih berada di atas garis EMA 50. Dan untuk saat ini brand sudah mencapai target di harga 10.000. Setelah mencapai target 10.000, brand memang belum terkonfirmasi break resisten psikologis ini. Hari Jumat masih turun 0,25% ke 9.850. Dan untuk support terdekat bisa kita lihat saat ini ada di sekitar 9.400 sampai 9.500. Dan cara pergerakan apabila teman-teman saat ini masih hold, masih bisa coba di hold. Tapi untuk teman-teman saat ini ingin coba pantau di entry, lebih oke menurut saya tunggu brand terkoreksi. Dan bisa kita perhatikan untuk brand. Asing masih masuk 2 hari terakhir, asing masih akumulasi. Di broker summary terpantau ini ada sedikit distribusi. Jadi cara pergerakan saya lihat brand minggu depan masih ada potensi untuk sideways. Jadi apabila teman-teman mau coba pantau di entry lebih oke coba tunggu di sekitar 9.300 sampai 9.500. Apabila hari Senin nanti ada koreksi karena banyak yang takut ada panic selling, bisa coba tunggu di sekitar daerah support ini. Apabila masih bisa bertahan, bisa coba entry di support ini. Apabila ternyata lanjut turun, misalnya lebih oke apabila bisa tunggu di sekitar 8.800. Dan 8.800 saat ini tepat di garis EMA 50. Jadi sebelumnya 8.800 merupakan daerah support, saat ini tepat di garis EMA 50 sehingga akan menjadi support yang lebih kuat untuk saham brand. Jadi untuk teman-teman sudah punya di harga bawah, saat ini masih hold, maksudnya masih bisa coba di hold selama brand tidak turun bawah 8.800.
Karena saat ini sentimen untuk brand adalah ada rencana untuk masuk ke indeks MSCI. Sehingga ada potensi untuk dibuat naik di atas harga 10.000. Tapi tetap kita harus lihat cara pergerakan saat ini, saya lihat brand masih ada potensi untuk terkoreksi. Jadi ada kesempatan untuk kita coba pantau dan tunggu di harga bawah. Oke, sekarang saya akan coba analisa saham Tekim. Kemarin baru saya bahas INKP yang minggu ini atau awal minggu ini masuk ke watchlist kami brand atau member. Secara teknikal, Tekim juga hampir mirip dengan INKP. Untuk Tekim bisa kita lihat saat ini juga masih bertahan di garis EMA 50. Hari Jumat masih naik 3% lebih ke 7.175. Jadi saat ini Tekim berhasil rebound dari garis EMA 50 di harga 6.900. Sekarang mencoba untuk break resisten di 7.200. Jadi menarik apabila Tekim berhasil break. Cara pergerakan saya lihat ada potensi untuk menuju 7.500 sampai 7.600. Tapi hampir mirip dengan TPA, walaupun naik candle tidak begitu oke, akan ada shadow ke atas dan saat ini masih mencoba break 7.200. Apabila ternyata masih gagal break, cara pergerakan Tekim masih akan sideways, masih ada potensi untuk kembali turun mengetes garis EMA 50. Dan bisa kita perhatikan di broker summary untuk Tekim, asing hari Jumat masuk, dan di broker summary juga terpantau ini ada sedikit akumulasi. Jadi untuk Tekim apabila mau entry, wait and see dulu pada perdagangan hari Senin. Jadi terpantau Senin Tekim ternyata gagal naik di atas 7.200 dan teman-teman ingin coba entry, coba tunggu di sekitar garis EMA 50 atau di sekitar 6.900-an untuk target entry-nya. Apabila ternyata Tekim hari Senin lanjut turun di bawah garis EMA 50, misalnya harus hati-hati karena cara pergerakan ada potensi ke depannya garis EMA 50 akan berubah menjadi resisten dan Tekim berpotensi lanjut turun menuju garis EMA 150 di sekitar 6.450 sampai 6.500. Jadi wait and see, lihat apakah Tekim minggu depan masih bisa bertahan di atas garis EMA 50. Apabila masih gagal bertahan, sebaiknya jangan entry dulu. Sekarang kita lihat saham SSIA. SSIA memang sempat kita bahas sebelumnya. Saat ini saya update karena bisa kita lihat mencoba break 2.300, SSIA gagal break. 2 hari setelahnya sempat terkoreksi, tapi hari Jumat SSIA bisa naik 6% ke 2090. Jadi saat ini harga 2000 masih berupa support psikologis dan ada garis EMA 50 juga masih berupa support lumayan kuat. Jadi SSIA masih bisa bertahan dari rebound dari harga 2000 dengan candle lumayan solid. Dan bisa kita perhatikan di broker summary untuk saham SSIA, bisa kita lihat sebelumnya asing terus keluar, hari Jumat asing terpantau masuk melakukan akumulasi, tapi memang akumulasi ini tidak besar. Dan di broker summary juga terpantau masih ada akumulasi. Jadi untuk SSIA secara pergerakan saya lihat masih oke selama masih kuat di atas 2000. Secara pergerakan saya lihat untuk jangka pendek masih ada potensi untuk kembali naik ke 2200 sampai 2300. Tapi untuk teman-teman ingin coba pantau dan entry, saatnya tetap misalnya lebih oke apabila bisa dapat atau tunggu di sekitar 2000 sampai maksimal 1980. Jadi sama apabila SSIA minggu depan terkoreksi mengetes kembali 2000 masih bisa bertahan, misalnya masih menarik untuk coba entry. Karena saat ini SSIA masih mencoba untuk bertahan di harga 2000. Jadi apabila dapat di sekitar harga 2000, pertimbangkan jadikan 2200 sampai 2300 untuk target swing. Sedangkan untuk teman-teman sudah punya di harga bawah, bisa pertimbangkan jadikan 2000 untuk target stop-nya. Apabila SSIA ternyata minggu depan terkoreksi di bawah 2000, take profit dulu. Setelah itu tunggu kembali di sekitar 1800 sampai garis EMA 150 di 1725 untuk re-entry kembali di harga bawah. Berikutnya saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.